wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emi Wahyuni selaku fasilitator saya, yang terhormat Ibu Heti selaku pengajar praktik saya, dan saya sendiri Bu Nur Hayati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya dari SMP Negeri 28 Surabaya. Pada kali ini kami akan melaksanakan pra-observasi coaching supervisi akademik di tahap awal coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya Bu Dia Ika Wahyuningsih ST di SMP Negeri 28 Surabaya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, mohon maaf ya Bu Dia, saya mengganggu waktu panjenengan kali ini. Mudah-mudahan Bu Dia berkenan. Alhamdulillah saya berkenan. Oke, terima kasih Bu Dia. Seperti yang saya informasikan beberapa hari lalu bahwa saya menyampaikan jika saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik ini Bu Dia bertujuan untuk membantu kita sebagai guru, dalam hal ini Bu Dia Ika, mengembangkan atau meningkatkan kompetensi sebagai refleksi juga serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang dilakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang memiliki keberpihakan pada murid. Oke, ucapan kita buat santai aja ya Bu Dia. Iya, langsung kita mulai aja ya Bu Dia ya. Oke, bagaimana perasaan Bu Dia ketika tahu bahwasannya saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik ini Bu Dia? Perasaan saya sangat senang sekali Bu Nur. Kenapa? Karena saya merasa bisa merefleksi diri saya, kekurangan saya apa, perlu peningkatan yang bagaimana, sehingga saya bisa memperkembangkan pembelajaran di kelas saya. Oke. Dan hal lain apa yang Bu Dia harapkan dari kegiatan ini Bu Dia? Dalam kegiatan ini saya dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya, sehingga untuk pembelajaran di kelas saya itu berpihak pada peserta didik. Wow, luar biasa sekali Bu Dia. Ya, oke. Bu Dia, kegiatan yang saya observasi di hari Rabu besok ya Bu Dia ya, bisa disampaikan mata pelajaran detailnya, mungkin kelasnya dan tujuannya mungkin dari situ. Di sini nanti kita akan observasi di kelas 7, terutama 7F, yaitu pelajaran IPA. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan literasi dan mengamati video, maka peserta didik akan mampu menganalisis konsep pembelajaran yaitu tentang materi perubahan wujud zat. Dan melalui kegiatan proyek, peserta didik akan mampu menunjukkan dan mengkomunikasikan hasil proyek tentang perubahan zat cair menjadi padat. Itu dia Bu Dia. Oke, dari tujuan pembelajaran yang Bu Dia sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Dia kembangkan? Mungkin yang pertama untuk murid, yang kedua untuk kita sebagai guru, mungkin khususnya Bu Dia sendiri. Terus untuk peserta didik itu anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuannya, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, kemudian berkolaboratif dan keaktifan mereka. Dan yang kedua, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam dalam pembelajaran diferensiasi. Itu ya Bu Dia. Oke, dari kompetensi yang dikembangkan Bu Dia untuk mencapai target tersebut, kira-kira tantangan atau hambatan apa yang Bu Dia hadapi nanti pada pembelajaran yang akan diobservasi nanti? Pasti ada tantangannya Bu Nur ya. Tantangannya itu bagaimana saya harus melayani sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan karakteristik yang mereka punya. Oke, sesuai dengan kebutuhan anak dan anak ini. Terus strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Dia nanti? Kita harus misalkan modul ajar, kemudian media pembelajaran dan bahan ajarnya, kemudian KPD, kemudian membagi mereka dalam beberapa kelompok untuk melakukan proyek,
Terus yang terakhir yaitu metode diskusi dan presentasi di depan kelas. Wah, luar biasa sekali Bu Dia. Kemudian indikator ketercapaian dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dia sendiri apa Bu Dia? Indikator ketercapaian dalam pembelajaran ini yaitu pada media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya capai tadi dan tertuang dalam modul ajar. Iya. Wow. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi pembelajaran dapat mencapai tujuan awal ya Bu Dia. Iya, benar. Baik Bu Dia, dari serangkaian percakapan yang kita lakukan hari ini, kegiatan praobservasi di tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat persiapan Bu Dia sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Kemudian pada pelaksanaannya nanti hari Rabu, saya berharap atau kita berharap nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang kita harapkan ya Bu Dia ya. Amin amin, semoga Bu. Dan Bu Dia, nanti setelah kegiatan observasi nanti saya akan minta waktu Bu Dia lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Saja Bu, saya bersedia Bu. Terima kasih ya Bu Dia. Terima kasih atas waktunya Bu Dia. Saya juga terima kasih juga selamat banyak pengalaman dan pengetahuan saya. Oke, mari kita melanjutkan kegiatan yang lain Bu Dia ya. Baik, terima kasih Bu Dia. Baik, kegiatan yang kita lakukan barusan tadi adalah percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya pada tahapan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita berdoa lebih dahulu sesuai dengan apa yang masing-masing. Ibu Aisyah lebih dahulu ya. Masuk. Abdurrosid. Yang dikasih di grup kalian kerjakan lebih dahulu. Ya, ditesnya hanya 5 saat. Semua kegiatan diletakkan masing-masing bawa HP. Sekarang adalah pengerjaan tes, pretestnya. Ayo dibuka. Pretest Ya, Ade. Kita tanya beberapa dari kalian mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang perubahan fisika dan apa? Perubahan kimia. Kalian tahu perubahan fisika sama perubahan kimia berbeda atau tidak? Berbeda. Nah, apa perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang tahu angkat tangan? Masih ingat? Perubahan fisika kimia bagaimana juga? Ya berdiri. Biar kedengaran teman-teman. Perbedaannya yang menonjol antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yuk, kalau yaitu ya. Apa? Yang kimia? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Karena materi sebelumnya berhubungan dengan materi yang sekarang ini kita kerjakan. Iya. Jadi fisika itu perubahan zat, tapi tidak menimbulkan zat baru. Kalau ini yang menimbulkan zat baru. Kemarin contohnya apa? Kertas dibakar, termasuk perubahan apa? Apa? Iya. Jadi apa? Kertas dibakar. Nah, kalau ini termasuk zat apa? Zat baru. Sekarang kalian untuk tujuan kali
praktikum apa? Pembuatan pupuk cair, yaitu dari bahan-bahan kulit buah-buahan dengan apa? Mikroorganisme, ya. Kita berjalan tadi ini manfaatnya, yaitu kalian bisa tahu cara pembuatan pupuk cair sehingga bisa digunakan untuk apa, kebutuhan tanah tanpa harus pupuk buah ini ya. Baik, ini dikerjakan berkelompok. Terus mana anggotanya? Judul praktikumnya apa? Tujuannya, latar belakang, cara kerjanya, hasil pengamatannya. Kemudian kesimpulan. Hasil pengamatan ini nanti selama 10 hari, setiap hari nanti diamati di hasil pengamatan. Dibuat tabel selama 2 sampai hari, perubahannya bagaimana? Paham? Kalian masih ngasih contoh kita bentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bahan-bahannya alatnya ditaruh di siap tiba. Jika nanti ingin menginginkan praktikum yang mencatat tangannya, ya, ulangi bicara diskusi kelompok boleh, ya, ada kelompok, ya. Oke, sudah, silakan dimulai praktikumnya sesuai dengan urutan cara kerja yang kemarin kita sepakati bersama. Ada video pembelajaran bisa kalian klik sebagai referensi kalian, ya. Ada 2, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Paham anak-anak? Nah, sekarang kerjakan. Ada yang Ya Allah. alernya sudah? Kalau sudah, kalau sudah mejanya dibersihkan baru bisa mengerjakan laporannya. Sampai kamu Sendirian, dilihat. Lihat. Ada 1 orang 2 orang tidak diberi, maka hasilnya nilainya tidak sesuai kesepakatan sama. Misalnya lainnya 90, bisa saja bukan hasilnya 75. Kenapa? Ingat, nilai diskusi tidak pengamatannya. Kenapa? Supaya tidak terkena hasil lain. Ini adalah sudah ada bakteri yang sampai 1 bulan.
ya tujuannya, kemudian cara kerjanya, latar belakangnya pasti berbeda, cara kerjanya berbeda, kesimpulannya juga berbeda. Ya, itu saja yang dipresentasikan di depan. Kemudian bertanya hanya 1 atau 2 pertanyaan dari semuanya. Oke? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Riri. Ya, ayo. Kehidupan itu punya pembuatan seseorang dari cair dari kulit buah-buahan. Tujuannya melalui kegiatan diskusi bersama itu dan ini tingkat pertanian dalam pembuatan pokok organik dengan cepat. Menentukan pengaruh penambahan komposisi terhadap kualitas pupuk yang organik. Kemudian latar belakangnya akan dibacakan oleh Adi. Coba 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, harus ada yang bertanya. Oke. Pupuk organik cair itu apa sih? Nah, Cair adalah jenis hasil fermentasi bahan-bahan organik dengan air berupa larutan. ya, di mana Azza? Iya, Bu. 1 lagi. Ya, Eca. Kelebihan dari pupuk organik cair. Kelebihannya apa? Kelebihan dari pupuk organik adalah mudah diserap oleh tanaman serta memiliki kandungan unsur hara makro yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 beri aplaus. Sekarang kelompok 2. Sarung tangan sendok. Kesimpulan apa yang kita peroleh? Sebelum presentasi harus persiapkan. Ya, sebelum presentasi harus mempersiapkan diri. Ya, harus paham isi apa yang kita tulis di laporan dan harus siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari kelompok lain. Terus dari kesimpulan untuk pelajaran hari ini tentang praktikum pembuatan pupuk cair, ada kesimpulan apa yang kalian peroleh? Kita harus Terus dari kita kelompok 3, Kerjasama tim itu diperlukan dalam pembuatan ini. apa? Terus untuk kelompoknya Eca? tentang perubahan ini. Jadi banyak ya kita pada hari ini tahu apa cara pembuatan pupuk cair. Kemudian adanya kerjasama yang solid. Kemudian ada termasuk proses perubahan apa? Yaitu proses perubahan kimia melalui proses fermentasi. Ya. Untuk belajar link proses, kita ingin tahu setelah belajar ini apa yang kalian peroleh sudah ada di soal-soal pekerjaan. Prosesnya ya. Prosesnya. Kalau sudah perhatikan, ada yang kurang mengerti pelajaran hari ini? Ada yang tanyakan? Untuk mengetahui perasaan kalian yaitu kegiatan refleksi hari ini, kita ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, senang, bahagia, sedih, cemberut, atau menyedihkan dulu. Nanti majukan jawaban, tuliskan perasaan kalian ya. Kita lihat kelompok 1 perwakilan
bagaimana perasaan dia melakukan praktik pembelajaran saat itu? Menurut saya pada saat itu sangat bahagia, senang sekali melakukan pembelajaran mulai dari perencanaan, kemudian membuat modul ajar dan presentasi, membuat media pembelajaran, kemudian KBP, serta menggunakan media pembelajaran yang lain. Seru sekali ya? Seru sekali, anak juga senang sekali. Saya lihat seperti itu ya, keren sekali gitu ya. Terus menurut dia apakah tujuan belajarnya sudah tercapai dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh dia? Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai, yang saya tentunya dengan meningkatnya rasa percaya diri, peserta didik, kemudian berkolaborasi dengan baik, keaktifan juga mengembangkan secara signifikan. Jadi pencapaiannya ada 8 sampai 50%. Kemudian bagian manakah yang sudah baik dan bagian manakah yang harus diperbaiki dia? Bagian yang baik itu adalah penerapan media pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya tercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian dalam meningkatkan itu bukan belajar sebagai belajar. Masih ada siswa yang menjadikan momen pelajaran berapa saja dia Apa ini? Pemeliharaan yang diferensiasi lagi ya di sini. Terus menjalankan apa yang akan dia lakukan? saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, sejawat, kemudian menjadi penggerak, dan guru sendiri juga. Kemudian yang kedua saya memanfaatkan PMN, itu kelompok pendidikan pengajar, karena banyak sekali contoh publik praktek baik, kemudian perangkat ajar maupun rekonstruksi lengkap bisa Baik, ya. Terus kapan dia akan melakukan pengembangan diri? untuk cepat mulai hari ini harapan saya bisa menerapkan semaksimal mungkin pada perubahan yang saya lakukan. Baik, ya. Terima kasih. Memang betul kita harus terus mengembangkan diri kita ya, mencari inspirasi yang baik ya, melalui apa ini? Koordinasi seperti rekan sejawat ini saat ini sangat dibutuhkan dalamnya. Kemudian terima kasih atas waktunya, sama-sama ya untuk kita melakukan refleksi kembali ya. Nanti kita semoga menjadikan catatan buat kita kita sebagai pembelajaran dan diferensiasi yang berbisa